Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Nur? Uh, Mungkin teman-teman yang lain masih pada sibuk ya, belum bisa hadir. Ya, iya. Jadi saya mau mulai pas tepat 10 menit menunggu. Jadi tapi kebetulan pas Mbak Nur masuk, jadi ini bisa kita mulai ya sambil nunggu yang lain ya. Uh, ini nanti untuk soal-soal UTS akan kita bahas insya Allah nanti ini ketika mata pelajaran kita semuanya udah selesai yang semester ini ya, karena teman-teman yang lain masih ada banyak yang belum mengerjakan ya Mbak, ada yang masih banyak yang belum masuk. Kemungkinan kalau dari total mahasiswa yang aktif sekarang berapa sih Mbak? Total siswa yang aktif sekarang? Selamat malam Mbak Ratna. Kemungkinan kemarin yang mengerjakan, yang mengirim jawaban itu kurang lebih 6 sampai 7 orang ya. Iya. Sampai dengan hari ini teman-teman yang aktif siapa aja ya Mbak? Iya. Mas Pringnya juga masih sakit ya. Mbak Nurnya udah nggak jadi sekretaris? Iya, kepencet ya Mbak. Jadi nanti sambil menunggu ini ya, sambil menunggu mungkin barangkali minggu depan sampai dengan hampir pertengahan atau sepertiga berjalan, nanti saya sambil tunggu yang ini UTS-nya itu barangkali masih ada yang mau masukkan ya. Jadi nanti menjelang UAS ya, itu insya Allah kita bahas ya. Untuk tugas itu yang mengerjakan juga masih sekitar 3 orang ya, masih sekitar submit 3 orang. Jadi ini belum bisa saya koreksi juga gitu karena ya hanya 3 orang itu. Ya, jadi ini pembahasannya nanti menunggu ya kurang lebih inilah separuh lebih yang sudah masuk gitu. Ya, jadi mohon jika misalnya teman-teman ada luang waktu atau ada agak senggang, silakan sama dicicil ya. Silakan sama digarap sedikit demi sedikit ya. Iya. Nah, ini sudah ada 3 orang ya. Terima kasih sudah hadir nih teman-teman, Mbak Nur, Mbak Ratna, dan Mbak Rini ya. Iya, mau uan ya, mau uan kok melempem ya. Kayak kerupuk ya Mbak. Jadi ini saya salut dengan teman-teman yang semangatnya masih bisa dijaga sampai dengan hari ini. Dan saya yakin itu sebenarnya juga mungkin karena kesibukan teman-teman yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ya. Tapi harapan saya ini masih bisa membagi waktu ya, masih bisa membagi waktu dan memanage situasi yang ada ini dengan baik ya. Baik, alhamdulillah malam ini kita tiba pada pertemuan ke-9 ya. Betul Mbak, karena selangkah lagi tinggal ibaratnya nggak ada separuh jalan ya, tinggal seperempat akhir. Seperempat akhir Anda tinggal ini aja menunggu waktu dan Anda akan tiba UNAS gitu. UNASnya kan kemungkinan ya sekitar bulan apa ya? Sekitar bulan Maretan paling ya. Iya Mbak. Maret April. Sekitar itu ya.
kan ini nanti kelas semester ini berakhir kan Desember. Saya tadi lihat jadwal itu Desember tanggal 1-an lah, awal minggu pertama bulan Desember. Nah, minggu pertama bulan Desember, uh, kemungkinan kan terus kemudian break 1 mingguan ya, break 1 minggu. Jadi sepertinya di minggu ketiga atau minggu keempat bulan Desember itu Anda juga sudah mulai masuk ke semester 4 gitu. Di semester 4 biasanya 2 bulan pertama ya kalau nggak salah, sampai Desember sampai ya sekitar Januari Februari, nah itu masih dipakai untuk pelajaran gitu ya. Tapi nanti sekitar bulan Februari sampai awal April ya itu akan drill, biasanya begitu ya, akan drill UNAS ya. Jadi saya rasa waktu teman-teman ini juga sebenarnya nggak sisa banyak-banyak banget gitu ya. Jadi mari kita sambil berikan atensi ya, perhatian pada tugas tanggung jawab kita yang ini juga ya. Ngelamar kerja di mana Mbak Nur? Maksudnya yang pakai ijazah minimal SMA di sini apa di Indo? Iya, iya iya silakan. Hmm, ah, iya iya betul. Hmm, setara, sederajat ya. Iya ya. Ah, betul betul betul. Juga ini ya Mbak, apa sebenarnya dengan minimal kita sudah punya ijazah yang SMA sederajat itu mungkin juga akan berpengaruh pada pada pengakuan pada ini ya, keahlian kita ya. Artinya keahlian Anda pun dinilainya adalah tidak selevel SMP gitu loh. Jadi pasti ada nilai lebihnya ya. Nah, iya ya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan teman-teman ini ya apa tetap semangat gimana? Ya, ah, oh iya, betul betul. Mhm mhm mhm. Ya Mbak, mudah-mudahan motivasi Mbak Nur ini ya bisa dijaga sampai akhir ya Mbak ya. Perjuangan tinggal selangkah lagi kalau saya mengatakan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih ini bisa bersemangat ya. Sambil menyemangati teman-teman yang lain juga ya. Jadi harapannya teman-teman yang sudah hadir di sini ini bisa sambil istilahnya geret ya kalau bahasa Jawanya, ngajak merangkul teman-teman yang lain agar ini termotivasi kembali ya. Selamat malam Mbak Intan. Ya, oke baik, di pertemuan ke-9 ini ya kita akan membahas dua topik ya. Yang pertama adalah membaca intensif artikel dan yang kedua menulis cerpen berdasarkan kehidupan orang lain ya. Ini kalau Anda buka modul, maka pelajaran kita malam hari ini tuh ada di bab 4 ya. Bab 4 poin A dan poin B. Insya Allah seperti itu ya. Pernah dibuka nggak ya modulnya? Iya Mbak, iya Mbak, pasti tugasnya tutor adalah membimbing Anda sekalian ya. Ini mana nanti yang uh, masih belum paham dan ketika menghadapi soal itu ini agar terbiasa ya. Untuk soal UTS-nya bagaimana? Mudah ya soal UTS-nya. Itu saya ambil dari semi soal UNAS ya. Jadi model-model soal UNAS itu kurang lebih modelnya itu begitu. Apalagi yang di soal-soal kemarin yang terkait dengan surat lamaran. Nah, itu ngeplok itu sudah.
soal UNAS yang keluar itu ya seperti itu yang untuk surat lamaran ya khususnya ya. Jadi modelnya adalah Anda disajikan ini ya kayak suruh milih nama, tempat tanggal lahir, alamat, terus pendidikan terakhir itu nulisnya piye ya begitu ya. Itu di pembahasan atau di soal UNAS itu umum sekali keluar ya. Jadi teman-teman nanti saya belum mengkoreksi Mbak karena teman-teman yang masuk itu masih seperberapa ya, masih sekitar 6 orang 7 orang Mbak begitu ya. Jadi saya sebenarnya mau tunggu teman-teman yang kira-kira sebenarnya masih aktif gitu ya, itu tuh untuk mensubmit gitu. Jadi kalau kalau misalnya sudah ada masuk gitulah minimal dari siswa yang aktif itu sudah 90% gitu ya, itu saya bisa mulai koreksi dan bahas gitu. Tapi saya pastikan insya Allah nanti ya sebelum tatap muka selesai kurang lebih di inilah di 2 tatap muka terakhir ya itu akan kita bahas soal-soal UTS dan persiapan untuk soal UAS ya seperti itu. Gitu ya. Nah, baik. Jadi nanti pasti akan saya sajikan Mbak. Nanti dapat nilai berapa, betulnya di mana, salahnya di mana, terus gitu ya, sama bahasnya ya seperti apa ya, seperti itu. Terus sama nanti yang kemarin tugas membuat nota dinas dan surat lamaran ya. Gitu. Baik. Ini dua topik ini ini juga bukan topik baru ya, saya rasa seperti itu. Karena topik-topik yang dibahas di kelas 6 ini saya rasa juga banyakan mengulang memang ya, selalu itu yang saya katakan. Karena setiap saya membuka bab baru, menyusun bahan ajar ini selalu topiknya ini lagi ya, seperti itu. Tapi mungkin, tapi pastinya ada tambahan, ada penekanan gitu ya di bagian-bagian tertentu yang ingin diperdalam di bahasan ini ya, seperti itu. Baik. Nah, untuk yang pertama, ya kita akan membahas dulu yang kaitannya dengan artikel, di mana ketika artikel itu adalah tugas kita adalah membacanya, gitu ya, membaca secara intensif. Ya. Dulu Anda sudah pernah ya, saya ingat betul, jenis-jenis kegiatan membaca itu ada apa aja, gitu ya. Ada membaca cepat, gitu kan, ada membaca intensif, gitu ya ada membaca kritis. Nah, seperti itu. Kalau nggak salah jumlahnya sampai 7 ya, jenis-jenis kegiatan membaca. Ya, itu nanti tolong dibuka kembali di pelajaran semester ke-3 ya. Nah, khususnya untuk malam ini membaca intensif yang kita baca itu adalah sebuah artikel. Nah, jadi sebelum kita mengulas itu apa artikel, di sini saya ingin ingatkan kembali yang disebut dengan membaca intensif itu apa ya. Jadi namanya intensif. Intensif itu sepertinya adalah lebih mengarah pada kegiatan yang seksama. Nah, gitu ya. Jadi seksama itu teliti, kritis, sungguh-sungguh gitu ya. Terus kemudian dengan berusaha memahami dan ini menemukan ide ya. Seringkali kita itu membaca ya, misalnya seringkali ketika kita membaca, kita kadangkala sampai pada baris ke-10, sampai baris ke-20, tetapi kalimat sebelumnya saja kadangkala kita itu lupa isinya apa. Nah, itu namanya tidak intensif, artinya adalah tidak sungguh-sungguh. Terbukti bagaimana buktinya kalau misalnya kita itu membacanya tidak intensif. Ketika kita ditanya apa paragraf pertama isinya, nah itu kita bingung, mengulang lagi, Mbak, baca lagi yang paragraf sebelumnya, itu namanya nggak seksama ya, itu namanya nggak intensif. Jadi namanya intensif ini artinya mungkin kecepatannya itu tidak terlalu ditekankan ya, tetapi yang penting di sini adalah sungguh-sungguh dan seksamanya itu gitu ya, sampai dengan kemudian menemukan ide yang ada di dalamnya ya, seperti itu. Jadi seseorang yang sudah melakukan kegiatan membaca dengan intensif ketika akan ditanya
ketika disuruh menjelaskan kembali apa isi dari bacaan itu, maka dia akan bisa mengungkapkan dengan bahasanya sendiri gitu. Jadi tidak selalu harus dengan bahasa persis yang ada di tulisan itu. Itu kalau seperti itu mungkin kita bisa membaca kembali kemudian menyampaikannya. Tetapi kalau menyampaikannya dengan bahasa sendiri ya, itu adalah betul-betul indikator seseorang itu paham ya dari bacaan itu. Nah, tujuan dari kenapa sih kok harus membacanya itu harus intensif gitu ya, agar bisa menemukan gagasan pokok, ide pokoknya tahu, ide umumnya tahu, secara keseluruhan isinya itu ngomong apa, bisa menentukan mana yang fakta dan yang opini, bisa menemukan sudut pandangnya, penulis ini menggunakan sudut pandang apa gitu ya, sama kesimpulan dan keseluruhannya. Nah, ini adalah tujuannya dengan kita membaca secara intensif ya. Uh, Kalau yang dulu yang pernah kita bahas, kita pernah menekankan pada bagaimana teknik membaca cepat, ya kan? Nah, pada saat ini kecepatan itu bukan menjadi fokus gitu ya. Kecepatan itu tidak menjadi poin penekanannya. Yang ditekankannya adalah Anda memahami itunya ya dengan seksamanya tadi ya. Itu yang penjelasan mengenai membaca intensifnya dulu ya. Nah, sekarang kita bisa membaca intensif itu apa aja ya, mau laporan, mau karya ilmiah, mau karangan gitu ya. Nah, salah satu jenis yang dalam topik ini ya, dalam pembelajaran malam ini adalah yang dibahas adalah artikel gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai artikel gitu ya, sesungguhnya artikel itu apa? Nah, ini ya. Artikel itu merupakan sebuah karangan ya, sebuah karangan atau istilahnya kalau kita menyebutnya dengan prosa atau karangan yang lengkap, panjang gitu ya. Nah, ini bedanya kalau artikel itu lebih ditekankan kepada, iya Mbak, selamat malam Mbak Mila. Lebih ditekankan kepada ini karangan faktual ya, dengan panjang tertentu yang itu sifatnya adalah ditujukan untuk dipublish atau untuk dipublikasikan ya, atau untuk disajikan kepada khalayak ramai untuk dibaca, seperti itu. Nah, penyajiannya itu atau publikasinya itu bisa melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain ya. Tapi prinsipnya adalah artikel tadi itu menyampaikan gagasan gagasan dari penulis ya, yang umumnya sifatnya itu adalah meyakinkan, mendidik, dan kadang-kala ada yang bersifat atau berjenis hiburan ya, seperti itu artikel. Nah, ini sedikit saya ini ya, saya mengulas ya, bahwasanya macam-macam artikel itu sebenarnya banyak ya. Ditinjau dari penulisnya ada, ditinjau dari fungsinya ada juga ya. Kalau ditinjau dari unsur penulisnya ya, ada yang namanya itu artikel redaksional dan umum ya. Artinya kalau Anda pernah membaca surat kabar ya, surat kabar gitu ya, namanya artikel redaksi itu adalah artikel yang dibuat oleh redaktur. Nah, redaktur itu siapa? Redaktur itu adalah orang yang ini bagian direksinya, bagian redaksinya. Nah, bagian orang yang bekerja di bagian redaksi itu namanya redaktur ya. Jadi istilahnya adalah bagian redaksionalnya ya, itu ditulis oleh redaksi yang ada dengan mengangkat sebuah tema ya, yang sesuai yang dianggap menjadi isu oleh penerbit ya gitu. Sementara kalau artikel umum itu yang ditulisnya oleh orang di luar redaktur gitu loh, oleh orang lain yang dikirimkan ke penerbit gitu ya. Jadi itu ditinjau dari penulisnya ada artikel redaksi dan ada artikel umum ya. Sedangkan menurut fungsinya ya, menurut fungsinya artikel itu ada artikel yang khusus dan sponsor. Maksudnya ini adalah sponsor di sini itu bukan ini ya,
bukan kayak sponsor dari brand apa gitu, tidak, tapi intinya adalah promote, promosi. Nah, seperti itu, promosi atau memperkenalkan sesuatu ya. Jadi kalau yang seperti ini itu kemungkinan membahas artikel-artikel yang bersifat baru ya, yang artinya adalah kayak misalnya Anda pernah membaca koran yang di situ ada ulasan mengenai HP, ya, akan terbit HP baru Samsung keluaran 2016 akan mengeluarkan HP jenisnya ini. Di itu udah diulas kelebihan plus minusnya dan kisaran harganya gitu ya. Nah, itu adalah yang artikel yang bersifat sponsor gitu. Kalau yang artikel bersifat khusus itu adalah nama lainnya dari artikel redaksi tadi. Artikel redaksi itu apa? Artikel yang ditulis oleh redaktur ya. Baik gitu ya. Jadi itu jenis-jenis artikelnya ditinjau dari penulis dan fungsinya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan artikel itu ditulis gitu? Ya, selamat malam Mbak. Oke, nggak apa-apa Mbak Rika. Wah, alhamdulillah ya, malam ini yang hadir 7 orang ya. Semoga teman-teman bisa istiqomah. Ini yang 7 orang di sini sudah pada menulis atau menulis ikut UAS kemarin, UTS kemarin. Yang 7 orang yang hadir di sini, ada yang belum? Iya, nggak apa-apa Mbak Tri. Mbak Nur sudah, Mbak Tri Isna sudah sepertinya juga ya. Mbak Mila, nah Mbak Mila sudah ikut UTS kemarin Mbak? Iya, Mbak Nur sudah, Mbak Tri sudah. Saya ingat Mbak Ratna sepertinya sudah juga. Sudah ya? Iya, iya, iya. Insya Allah besok saya koreksi yang sudah masuk ya. Yang sudah masuk saya koreksi. Yang belum siapa nih yang hadir malam ini yang belum ikut UTS? Nah, uh, kenapa seseorang itu menulis artikel gitu ya? Karena artikel itu ditulis bertujuan untuk memberikan informasi ya, baik berupa pengetahuan, baik berupa ini ya analisis ilmiah di suatu bidang tertentu ya. Jadi ketika membaca artikel tadi itu kita itu juga harus seksama gitu ya, karena dari situ itu kita juga bisa menemukan informasi gitu ya. Nah, sama halnya kayak begini. Kemarin waktu si iPhone 7 itu belum keluar atau iPhone 7 itu belum keluar gitu ya. Itu kan di koran-koran, khususnya koran yang atau di tablet yang khususnya membahas mengenai teknologi ya mengenai per-HP-an gitu ya atau minimal mengenai istilahnya telekomunikasi gitu ya, itu kan seringkali mengulas ya. Nah, itu namanya artikel ya. Jadi seseorang yang mengulas ini istilahnya si HP ini ada keunggulannya, layarnya begini. Yang baru dari edisi sebelumnya atau seri sebelumnya adalah ini, gitu ya. Teman-teman seringkali membaca itu ya. Nah, itu sebenarnya sangat memberikan manfaat kepada pembaca gitu lah. Karena pembaca jadi punya gambaran gitu ya. Oh, ternyata setelah ini keluar toh HP ini. Nah, saya bisa ini merencanakan untuk membelinya gitu. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau berarti saya harus menjual HP lama saya untuk saya tukar itu gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi ada manfaatnya artikel yang ditulis oleh seorang penulis ini. Selamat malam ini. Saya nggak pernah ketemu lagi setelah pertama dulu Mbak Reni, Nur Aini. Ayo, apa kabarnya Mbak Reni? Nah, selain kita itu juga bisa membaca intensif gitu ya, uh, perlu juga kita itu tahu ya, minimal kalau seorang penulis itu menulis artikel, itu tuh caranya gimana sih gitu ya. Tekniknya seperti apa atau langkah-langkahnya itu seperti apa gitu. Ya, selamat malam Mbak. Bagaimana kabarnya ini? Lama nggak jumpa Mbak Reni. Nah, ini ya
uh, sebuah artikel yang kemudian diterbitkan, yang kemudian dipublikasikan gitu ya, itu tentu dimulai dari langkah awal yaitu menulisnya dulu kan gitu ya. Nah, untuk pada akhirnya bisa menulis artikel dengan baik, ada langkah-langkahnya ya. Ini kurang lebihnya, langkah-langkahnya ini tidak jauh berbeda dengan ketika menulis karangan. Lagi hilaf ya Mbak. Sama dengan ketika kita menulis sebuah ini ya karangan atau jenis-jenis tulisan tertentu ya, yang pasti kita mulai juga adalah kita tahu topik atau bahasan yang hendak kita tulis itu apa. Nah, minimal itu dulu. Kalau kita mau nulis tapi yang mau kita tulis saja tentang apa enggak mudeng atau istilahnya enggak ada gambaran ya itu nanti bagaimana kita mau memulai menulis satu kalimat, satu kata, dua kata sampai kita susun sebagai kalimat gitu ya. Nah, setelah tahu tema atau setelah tahu gagasannya apa yang mau ditulis gitu ya, maka kemudian ini ada beberapa pola ya, ada beberapa pola yang kemudian bisa dipakai. Ya, jadi pola-pola ini dipakai untuk ini memperjelas dari tema yang sudah kita punya gitu ya. Jadi pola ini adalah alur atau istilahnya kayak mapping ya, semacam uraian nanti kita itu arahnya mau menguraikan ke bagaimana modelnya. Nah ini ya, nah ini bisa kita menggunakan pola kronologi, pola pendapat atau ini pola perbandingan ya. Jadi kalau pola kronologi itu berarti urutan-urutan ya, cerita urutan-urutan gitu ya. Jadi kalau kita mau menuliskan artikel yang berdasarkan ini ada sebuah kue baru yang itu kue itu misalnya cheesecake. Nah, cara membuat cheesecake. Nah, cheesecake itu dibuatnya begini-begini. Nah, ketika kita menuliskan artikel soal itu, ya maka pola kronologi akan menjadi suatu hal yang tepat kan gitu ya. Kita nggak akan tepat kalau misalnya cara membuat cheesecake itu kita buat pakai pola pendapat. Nah, pendapat saya kalau menggunakan cheesecake itu, kalau membuat cheesecake itu pakainya tepung ini bukan tepung istilahnya bukan tepung yang bukan tepung yang seharusnya, tapi kalau menurut saya tepungnya ini, wah salah kaprah itu berarti ya. Jadi pola-pola ini kita bisa gunakan untuk membantu menguraikan pokok pikiran atau tema yang sudah kita susun tadi, gitu ya, atau yang sudah kita tetapkan di awal. Ya. Selain ada pola kronologi, ada pola pendapat. Nah, pola pendapat itu adalah ini, jika penulis hendak menguatkan pendapatnya, jadi lebih ke arah opini, gitu ya. Nah, sama pola perbandingan. Kalau pola perbandingan itu tentunya ini ada dua hal yang mau kita perbandingkan. Nah, gitu ya. Jadi misalnya aja kita punya suatu tema. Temanya adalah mengenai ini ya, istilahnya adalah yang mudah tadi aja. Ada iPhone 7 versus Note 7. Nah, ini sama-sama 7 yang ini ya, yang sedang booming, yang juga menghebohkan karena ada yang membuat meledak ya. Ada yang punya Note 7 atau yang pakai Note 7. Anda nggak boleh naik ke pesawat ya. Nah, kalau yang misalnya kita itu mau menulis artikel kaitannya dengan seperti itu, yang temanya kita itu iPhone 7 versus Note 7, kira-kira pola apa yang kita bisa pakai untuk membantu menguraikannya? Gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, maka pola apa? Pola kronologikah, atau pola pendapatkah, atau pola perbandingan? Nah, kalau yang seperti ini pasti pola pendapat tidak gitu loh. Orang ini jelas karena kita harus objektif kan gitu loh. Jadi kan bukan pendapat yang kita kemukakan lebih utama gitu ya, tetapi justru harus kalimat yang bersifat fakta ya. Jadi pola pendapat pasti tidak ya. Pola kronologi mungkin kurang tepat juga gitu ya. Ya, mungkin yang lebih tepat adalah pola perbandingan. Jadi ketika membahas kameranya, nah, si kamera A sama si kamera punyanya si B gitu.
Dilanjutkan dengan layarnya si A dan layarnya si B, ya seperti itu ya. Ya, itu adalah langkah-langkah atau istilahnya pola-pola yang bisa kita gunakan untuk membantu menguraikan, nah gitu ya, membantu menguraikan tema. Nah, ini ya, seringkali kita juga dihadapkan pada beberapa terminologi ya. Ada namanya artikel ya kan, ada namanya berita, ada namanya tajuk rencana. Nah ini semuanya juga udah pernah kita bahas gitu ya. Nah dari ketiga hal ini, gimana letak spesifikasi perbedaan masing-masing gitu. Contohnya yang artikel, tadi ya sebuah tulisan ya, sebuah tulisan atau karangan yang berisi mengenai pendapat seseorang barangkali gitu ya, atau kalau itu memang berjenis pendapat gitu ya, atau mengenai tulisan yang mengupas sesuatu hal gitu loh, yang mengupas sesuatu hal yang itu sifatnya adalah tadi mau mempengaruhi, meyakinkan atau menghibur kan seperti itu ya. Itu bedanya dengan tajuk rencana. Tajuk rencana itu adalah apa? Dulu pernah kita bahas juga. Tajuk rencana itu sifatnya adalah artikel juga, tetapi yang dia itu lebih ke arah yang menjadi uh, isu, isu terhangat. Nah, itu bedanya. Kalau artikel uh, bisa dia itu terhangat ataupun terdingin ataupun yang nggak hangat pun boleh gitu ya. Tetapi kalau tajuk rencana harus yang sifatnya adalah yang saat itu lagi booming gitu. Kalau berita itu berarti ini informasi yang disampaikan yang sifatnya adalah aktual, faktual dan ini ya istilahnya uh, bersifat ingin memberikan informasi kepada publik gitu ya. Jadi ketiga hal ini seringkali kita gunakan ya, terminologi itu kita gunakan. Nah itu adalah artikel ya, artikel dari sebuah karangan ya, artikel dari sebuah surat kabar kah, tabloid kah, atau majalah gitu ya. Itu cara-caranya ya. Oke. Nah, ketika kita pada akhirnya kembali pada topiknya yaitu membaca intensif sebuah artikel, maka berarti dari artikel tadi itu yang kita hendak baca atau yang kita sudah baca itu berarti kita harus tahu tadi ide pokoknya tentang apa, ide keseluruhannya tentang apa, kesimpulannya tentang apa, itu minimalnya ya, seperti itu. Sehingga kalau kita diminta untuk istilahnya adalah mengungkapkan kembali, kita bisa menceritakannya kembali ya. Itu yang pertama mengenai artikel. Barangkali ada pertanyaan dari sini. Mbak Reni Aini. Ya, Mbak Reni Nur Aini ya. Sudah ikut UTS, Mbak. Oke. Nah, ini topik yang kedua ya. Topik yang kedua ini kaitannya dengan menanggapi pembacaan penggalan novel. Nah, ini berarti kan ketika Anda membaca novel gitu ya, terus kemudian belum sampai tuntas gitu ya, terus kemudian Anda disuruh, Anda kemudian diminta untuk memberi tanggapan gitu loh, piye, komentarmu piye, atau istilahnya adalah komentar Anda seperti apa terhadap bacaan yang dibaca tadi gitu. Ini kalau nggak salah novel ya kemarin ini ya sudah pernah kita bahas ya. Oh ya, nanti di minggu depan, insya Allah ya, itu saya ketemu lagi dengan topik namanya puisi. Kalau nggak salah, sebentar lagi akan ada puisi di topik yang setelah ini, gitu ya.
Nah, dulu kan saya pernah ngomong ke Anda, kalau ketemu topik puisi lagi, maka salah satunya nanti adalah teman-teman harus membaca puisi, gitu ya. Nah, baca puisi nanti boleh secara live nanti dengan suaranya, mikrofonnya saya klik nanti teman-teman membaca, maka sudah nggak ada beban untuk harus merekam, gitu ya. Tapi jika misalnya belum ada kesempatan untuk membaca puisi, silakan direkam. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak salah nanti insya Allah minggu depan ya. Ternyata ketemu juga topik puisi lagi ya, sehingga sehingga uh, salah satunya nanti kita coba untuk mendengarkan puisi yang teman-teman bawakan ya. Kalau misalnya nanti itu puisi karya Anda sendiri, nah, itu sangat baik gitu ya. Jika misalnya Anda tidak punya ide, nanti saya siapkan puisi, silakan nanti dibaca ya. Nah, ini yang kedua ya. Tapi yang kedua adalah novel ya kan. Novel itu merupakan sebuah karya sastra ya, karya sastra yang baru atau lama. Lebih ke arah yang karya sastra yang baru ya kan. Di mana novel tadi pasti merupakan ceritanya itu tidak pendek ya, tapi relatif panjang gitu kan. Atau bahkan lebih dari kata panjang gitu loh, yang artinya adalah panjang gitu ya, berarti lebih gitu ya. Nah, novel itu cenderung dia itu ini ya, merupakan sebuah karya sastra yang sifatnya itu uh, banyak berkaitan konteks ini ya, banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosial, budaya, begitu ya, serta etika. Ya, jadi pernah membaca novel Laskar Pelangi atau pernah membaca novel apa yang pernah Anda baca? Nah, itu ya. Jadi tebelnya mungkin seperti itu atau bahkan novel ini novel yang bersifat terjemahan Harry Potter mungkin gitu ya atau apa Cinderella mungkin barangkali begitu. Nah, ketika ada seseorang yang membaca novel gitu ya, uh, maka kita diminta untuk memberikan tanggapan gitu. Ini layarnya kok nggak mau berubah ini, apa yang salah? Hilang ya Mbak, nggak ada suara. Apakah ini masih bisa didengar suara saya Mbak? Ini sedikit ada gangguan di ini di layar. Ini saya juga ada gangguan untuk merubah halaman ya. Saya sudah klik halaman berikutnya, tetapi ini apa? Tidak mau. Apakah Anda bisa mengeluarkan suara, Mbak? Ini di saya lagi disconnect ini memang.
Ya, iya, teman-teman bisa dengar suara saya? Saya sedikit mengalami ini masalah audio ya. Di sini ini disconnect ya dan merah. Oke, saya tetap lanjutkan nanti ini. Ya, bisa dengar suara saya ya, Mbak ya? Ini nampaknya sudah normal lagi. Ya, oke, baik. Di topik yang kedua ya tentang novel ya, tadi saya katakan ya di sini ketika ada penggalan novel maka bagaimana kita menanggapinya gitu. Ini problem apa lagi nih? Ini nggak bisa dirubah namanya. Nggak dengar ya? Iya, saya juga nggak merubah settingan apa-apa ini, Mbak. Ini mungkin ada sedikit ini gangguan di sini nih. Ini saya juga nggak bisa merubah halaman. Bentar ya, sambil kita tunggu ya. Ya, masih bisa dengar suara saya? Nah, ini saya lanjutkan ya. Jadi, ketika kita diminta untuk menanggapi sebuah novel ya,
Ini saya ada masalah dengan ini ya. Uh, sudah minggu kemarin, Mbak. Mbak bisa ini ya, langsung buka grup bahasa ya, Mbak. uh, bisa buka grup bahasa di situ. Kemarin soalnya saya upload ya. Nanti kunci jawaban lembar jawabannya bisa Anda submit seperti biasa ke inbox saya ya. Untuk yang sudah mengaku hilaf, nggak apa-apa, saya berikan toleransi. Ini saya ada kesulitan membuka. Nah, ini. Oke, baik. Uh, ketika kita diminta untuk menanggapi sebuah misalnya pembacaan novel ya, atau sebuah novel yang habis kita baca, uh, kita harus bisa mengungkapkan tanggapan kita itu dengan bahasa yang baik, gitu kan ya. Istilahnya adalah jika ada kekurangan maka kita sampaikan secara asertif gitu ya. Tapi jika misalnya kelebihan juga kita sampaikan secara objektif juga gitu ya. Jadi dan jangan sampai ketika kita mengungkapkan sisi lemah dari sebuah karya sastra tertentu, kita ini menggunakan kalimat yang mungkin tidak elok. Ibaratnya adalah kayak gitu. Yang ibaratnya tidak sepantasnya yang sampai membuat mungkin barangkali ada ketersinggungan dan lain-lain ya. Nah, ini adalah contoh ketika kita diminta untuk memberikan tanggapan ya. Jadi ketika kita diminta untuk ketika kita diminta memberikan tanggapan dari novel tadi, di sini ada begini. Oh, setelah mendengarkan pembacaan penggalan novel tadi, ada dua hal utama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah secara keseluruhan pembacaan penggalan novel tadi sudah benar, sudah baik dan lancar, gitu ya. Tetapi uh, ini ada beberapa hal yang pada kesempatan ini ingin saya sampaikan beberapa saran perbaikan. Yang pertama, nah ini ya, sebaiknya dalam membaca penggalan novel disertai ekspresi wajah dan gerak tubuh. Kita akan yang kedua, kita akan lebih mudah menikmati pembacaan novel tadi itu jika pembaca melakukannya dengan berdiri, gitu ya, agar lebih mudah dalam berekspresi. Ketiga, setiap terjadi perubahan peristiwa, tokoh, dan latar, seyogyanya pembacaannya disertai dengan perubahan ekspresi dan warna suara gitu. Dan yang keempat, akan lebih baik lagi jika pembacaannya tidak terlalu cepat, agar lebih memberi kesempatan kepada pendengar untuk menghayati isinya dan tidak terkesan tergesa-gesa. Ini adalah sebuah bentuk tanggapan ya, sebuah bentuk tanggapan dari pembacaan novel. Ya. Ini ada yang meloncat dari sini. Ini saya nggak tahu kenapa kok susunannya jadi berputar-putar gini. Tidak beraturan. Novel di sini yang dimaksudkan tadi itu adalah ini sebuah karangan prosa ya pastinya ya, yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang ya, dengan menunjukkan watak dan sifat setiap pelakunya ya, seperti itu. Nah, ya, ini yang topik yang ketiga sebenarnya ya. Topik ketiga ini apa istilahnya, mungkin bisa kita ulas sekarang selagi masih ada tambahan waktu ya, masih ada waktu belum selesai. Ini sebenarnya sedianya mau saya ulas minggu depan ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang
saya sampaikan mengenai ini bagaimana menulis cerpen yang isinya adalah mengenai kehidupan orang lain ya. Masih ingat teman-teman cerita pendek? Cerita pendek itu cerita yang pendeknya itu seberapa sih? Dikatakan panjang pendeknya itu seberapa? Umumnya cerita pendek itu tulisannya istilahnya adalah antara 10.000 kata kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tadi meloncat ya. Nah, dalam cerita pendek ya, dalam sebuah cerita pendek, ketika kita membacanya, tentu melibatkan seluruh panca indera kita ya. Oke, di mana keterlibatan dari panca indera kita tadi itu ini ya untuk pada akhirnya bisa menangkap cerita ya, bisa menangkap cerita yang ada di uh, cerita pendek tadi gitu ya. Nah, uh, pada dasarnya semua cerita itu memiliki struktur ya. Jadi struktur tadi itu meliputi atau terbentuk dari unsur-unsur yang menyusun satu kesatuan yang utuh gitu ya. Struktur ini baik yang permulaan, tengah, dan akhir. Jadi seperti kayak membentuk bangunan gitu ya, seperti kayak membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan satu sama lainnya ya. Tiba-tiba ada bagian tengah tapi tidak ada bagian permulaan ya. Tentu kita juga bingung mau ini awalnya bagaimana kok tiba-tiba bertengkar misalnya seperti itu. Ini ada bagian akhir aja tanpa ada bagian tengah. Nah, itu juga repot ya. Jadi struktur tadi diharapkan adalah saling menunjang ya satu sama lainnya. Jadi harus hierarkial tadi ada gitu. Ketika di bagian permulaan kita bisa bercerita tentang apa secara struktur. Nah, kita bisa mulai mengenalkan ya kan tokohnya siapa aja, ini settingnya di mana, kapan terjadinya, terus kemudian inti ceritanya itu dimulai dari mana. Nah, itu adalah bagian permulaan gitu ya. Terus kemudian yang bagian kedua itu adalah bagian tengah ya. Bagian tengah itu berisi mengenai inti atau istilahnya cerita perkembangan gitu ya dari konflik yang dimunculkan. Kemudian sampai kemudian di situ ada digiring kita sampai kemudian menuju suatu klimaks cerita dan pada akhirnya ada bagian resolusi. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai struktur ini, kalau kita pahami isinya ya, ini sama halnya ketika kita mengikuti alur, alur dari sebuah cerita. Nah, ada alur istilahnya alurnya datar, kemudian mulai naik, kemudian puncaknya dan kemudian turunnya seperti itu ya. Ikuti dari unsur intrinsiknya kemarin ya. Oke, jadi di bagian endingnya ya itu rata-rata adalah ibaratnya konflik itu udah mulai mereda, ada penyelesaian satu sama lainnya begitu ya. Itu adalah umumnya dari struktur dari cerita gitu. Nah, kenapa kok ada struktur tadi itu perlu kita ikuti gitu ya? Ya tadi untuk menggiring pembaca untuk pada akhirnya mengetahui detail ceritanya itu seperti apa dan konfliknya seperti apa serta resolusinya bagaimana. Itu kita jadi tahu gitu ya. Jadi si pembaca itu kalau misalnya pas masa konfliknya ikut-ikut gedem-gedem, nah itu istilahnya sampai terbawa. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian ketika kita diminta dalam membuat sebuah cerpen tadi ya atau cerita tadi ya uh, tentu itu kadangkala tidak mudah ya kan, tidak mudah. Nah, ini yang diminta adalah ketika menulis cerita itu yang diminta adalah ceritakan mengenai temanmu. Nah, ini ya teman terdekatmu baik dari segi fisiknya, wataknya, sikapnya atau perilakunya yang mungkin
yang mungkin bisa Anda berikan suatu komentar atau tanggapan gitu. Ya. Ketika misalnya Anda punya seorang teman yang kira-kira sangat 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 mungkin Anda Anda sayangi, ibaratnya sangat dekat, soulmate lah, sohib. Nah, begitu ketika Anda diminta untuk mendeskripsikan, nah itu seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi, oh, teman saya ini dia kalem, tidak banyak bicara, tetapi ketika dia itu mendengar keluh kesah saya, dia ini sangat atensi. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ibaratnya adalah dia seperti air yang tenang, nah, tapi tidak menghanyutkan, nah, seperti itu ya. Jadi misalnya ketika Anda diminta untuk menulis cerita yang itu subjek dari cerita itu adalah teman Anda atau orang lain, nah itu bagaimana begitu? Itu kita bisa mulai latih menulis seperti itu dengan memulai dari cerita orang yang terdekat dari kita atau yang menarik atensi kita. Nah, itu bisa siapa aja gitu ya. Misalnya kalau Anda mau menceritakan tentang ini kesibukan Anda di sini atau aktivitas Anda sehari-hari di sini, di mana merawat si Abah atau si Akong gitu ya. Nah, mungkin ketika Anda diminta untuk cerita Akong Anda itu bagaimana, nah, itu mungkin Anda bisa ya. Jadi memulai menulis cerita yang kaitannya adalah dengan orang yang dekat dari kita gitu. Ya, kita bisa memulainya tadi dengan mendeskripsikan uh, mengenai profilnya dulu, terus kemudian kelebihannya barangkali, hal yang menarik di Anda apa gitu. Atau sebaliknya kalau misalnya Anda disuruh cerita ini pacar yang lagi dikagumi atau seseorang yang lagi dikagumi, nah itu mungkin malah akan banyak sekali cerita yang mungkin Anda tuangkan gitu, karena istilahnya adalah separuhnya cerita juga separuhnya curhat yang gitu. Jadi kadung kadung ini memendam rasa, jadi sampai kemudian ketika disuruh cerita itu gampang mengalir ya itu ya. Mungkin kalau misalnya suruh cerita mengenai Akong saya agak mikir, aduh Akong kuci piye gitu ya, misalnya begitu masih agak mikir. Tapi juga misalnya Anda lagi tertarik pada seseorang, nah seseorang itulah sangat lekat di hati Anda atau dalam pikiran Anda, wah gampang sekali menulisnya. Setiap kali terbayang bayanganmu, mau makan terbayang dirimu, mau mandi terbayang lagi, misalnya begitu ya, atau bagaimana. Jadi banyak hal yang kita bisa ceritakan ketika misalnya sesuatu itu sangat terkesan di pikiran kita ya. Atau sebaliknya uh, ketika Anda sedang dalam suatu suasana hati yang emosional sekali, ketika diminta untuk menceritakan itu biasanya sangat mudah, tapi di situ ibaratnya sangat banyak tanda seru berkeliaran di mana-mana. Saya marah, nah begitu. Terus kemudian oh, mata saya memerah, pipi saya memerah, tapi bibir saya tidak merah, misalnya gitu ya. Atau bagaimana? Jadi ini kadang-kala ketika kita menuliskan apa yang sedang kita rasakan, kita mungkin akan dengan mudah untuk menulisnya gitu. Nah, ada banyak cara seorang penulis cerpen itu memulai proses ceritanya, ya. Tetapi tetap pada prinsip pedoman umum ya, bahwasanya ketika menulis cerita itu ya ini harus fokus sesuai dengan planningnya. Ya planningnya apa ya? Kembali ke tema, apa tema dasar yang mau diangkat gitu. Tentukan kemudian settingnya, kemudian tokoh-tokohnya, konfliknya akan dimulai di mana, uh, pesan cerita apa yang mau disampaikan, sampai kemudian pakai alurnya maju atau mundur kah, pakai sudut pandang keberapa. Jadi di sini mulailah unsur-unsur intrinsik tadi itu bermain gitu ya. Prinsipnya ada ketika Anda mulai menulis gitu ya, jangan bertele-tele ya, fokus gitu. Bertele-tele itu artinya adalah bulat ya. Jadi tidak ringkas. Jadi ketika menyampaikan satu ide itu berulang-ulang gitu.
atau istilahnya adalah menggunakan kalimat yang mungkin tidak efektif seperti itu ya. Nah, ketika kemudian menguraikannya, maka akanlah jadi ya jadi draft cerpen ya, cerita pendek tadi gitu ya. Jadi misalnya kekasihku yang jauh di sana tadi itu, atau balada long distance. Nah, misalnya seperti itu, Anda mau cerita seperti itu karena itu merupakan hal yang Anda sedang rasakan atau yang teman Anda sedang rasakan. Nah, itu biasanya akan memberikan inspirasi yang lebih mudah ketika kita dalam menulis sebuah cerita, ya. Seperti itu. Ya, ini nampaknya sudah last slide ini ya. Jadi uh, ada ada 2+1 ya, 2+1 materi yang topiknya kita bahas pada malam hari ini. Ya, yang pertama tadi menulis artikel atau istilahnya membaca intens artikel. Yang kedua tadi adalah kaitannya dengan novel ya, menanggapi pembacaan novel. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan menulis cerita pendek ya, menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman orang lain ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman ini ya, barangkali ada hal yang mau didiskusikan atau hal yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman semua. Seperti biasa, materi dan rekaman akan saya upload insya Allah besok ya. Untuk bagi teman-teman yang tadi mengenai ada masalah dengan suara dan ada masalah dengan tidak jelas nilainya, mungkin barangkali besok bisa diputar ulang ya. Seperti itu, barangkali ini bisa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan hadir, dan semoga apa yang usaha yang kita lakukan selama ini atau nanti sampai dengan berikutnya, waktu-waktu yang akan datang, tetap akan dipermudah dan diridhoi oleh Allah dan diberikan hasil yang sesuai dengan usaha kita ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.